Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Daramang sadayana Pak. Alhamdulillah. Pas tahunnya itu pendaknya. Tahun kamari akhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari yang penuh barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir bulan Rajab tahun 1447 Hijriah ini senantiasa Allah terus memberkahi kita dan menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang seringkali disampaikan, diucapkan, diungkapkan oleh Rasulullah SAW, setiap memasuki bulan Rajab, Rasul selalu memohon keberkahan. Berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan ingin sampai panjang umur sampai bulan Ramadan. Karena ketiga bulan inilah seringkali diistilahkan oleh para ulama, bulan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah, karena di situ dianjurkan untuk memperbanyak bertaubat atau beristighfar. Dan bulan Sya'ban adalah syahri. Syahri di situ artinya bulanku, kata Nabi, karena di dalam bulan Sya'ban Rasulullah makanya memperbanyak ibadah saum. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau seringkali saum di bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban adalah bulan di mana kelak akan disetorkannya amal, catatan amal manusia, dan ingin aku ketika disetorkan amal dalam bukuku tercatat aku sedang berpuasa. Dan di bulan Ramadan disebutnya adalah syahru ummati, bulan umatku, karena di dalam bulan Ramadan Allah banyak menganugerahkan kenikmatan, pahala dan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya pendek-pendek, tapi ketika bulan Ramadan melaksanakan ibadah dengan baik dan sungguh-sungguh, terutama di malam-malam terakhir bulan Ramadan, dan ditakdirkan Allah ketemu dengan Lailatul Qadar, maka kebaikannya itu sama dengan 1000 bulan. Dan belum lagi amal ibadah di bulan Ramadan yang sunnah-sunnah itu dikategorikan pahalanya dengan ibadah wajib, dan banyak kemuliaan lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semuanya rahimakumullah, pada hari ini saya diberikan tema atau materi, judulnya itu tentang konsep syariah, thariqah, hakikoh, dan ma'rifah. Ini sebenarnya aparahan nggak cukup 4 minggu ini kalau semua dibahas dengan detail. Tapi ini kan hanya konsep saja, jadi berupa konsep saja atau muqaddimah, pendahuluan, pengantar, pengenalan bagaimana kita mengenali syariah, thariqah, hakikoh, dan ma'rifah dalam konsep atau perspektif Islam. Nah, sebenarnya istilah-istilah ini tidak muncul ketika Rasulullah masih ada. Jadi kemunculan istilah syariah, thariqah, hakikoh, dan ma'rifat ini pada generasi ketiga sesudah Rasulullah wafat. Jadi generasi sesudah Rasulullah wafat, yang pertama disebut sahabat, yang kedua tabi'in, yang kedua itba'u tabi'in. Nah, sesudah itulah muncul istilah-istilah ini. Nah, istilah ini muncul di latar belakangi karena
kehilangan figur, atau juga disebabkan atau dilatar belakangi oleh adanya pemikiran-pemikiran ulama pada saat itu adalah bagaimana cara untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, bagaimana cara untuk menempuh jalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kemunculan metode-metode belajar. Kapungkur orang diajar maca Quran metodenya naon? Baghdadiyah. Alif jabar a, alif jr i, alif jr u, a i u. Alif PSU, A, I, U. Bahkan ada lagi kalau di daerah saya, mungkin sama dengan Aparat, nggak pakai jabar, JR, PS, pakainya fathah. Di Subang itu pakai fathah, alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U. Itu metode. Bagaimana mengenalkan cara membaca Al-Quran kepada anak didik atau santri. Muncul lagi ke sini sekitar tahun 90-an, muncul metode Iqra. Itu anak santri tidak dianjurkan atau tidak diajarkan mengeja alif jabar A atau alif fathah, tapi langsung tandanya yang di atas A, tanda yang di bawah I, tanda yang di depan U, A, I, U, dan seterusnya. Muncul lagi metode yang kekinian. Metode apa sekarang? Banyak sekali metode. Nah, metode-metode ini muncul di latar belakangi dengan bagaimana cara memudahkan kepada siswa atau santri untuk lebih cepat kemampuan membaca Al-Quran. Dan ini tidak diperdebatkan karena diakui oleh kaum muslimin metode-metode ini. Termasuk dalam ibadah. Jadi pada dasarnya adanya konsep syariah, thoriqoh, hakikoh, dan ma'rifat ini adalah untuk membuat metode atau jalan bagaimana agar manusia, khususnya umat Islam, itu dalam melaksanakan ibadah sampai kepada Allah. Ya. Itu tadi ayatnya di awal, saya lupa nama suratnya, surat Hud atau surat apa, ayat 4 itu. Innani Allahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, li dzikri, untuk mengingatku. Nah, ayat ini mencakup semuanya, mencakup syariah, mencakup apa? Thoriqoh, mencakup hakikoh ya, dan mencakup ma'rifah. Apa syariahnya? Syariahnya di situ hukum Allah berisi tentang perintah. Karena perintah sholat ada di ayat itu. Wa aqimis sholah, itu perintah sholat, itu syariatnya. Kemudian thoriqohnya bagaimana untuk melaksanakan sholat, ya kita harus mengetahui ilmunya atau syariahnya. Itu syariahnya adalah aturan-aturan sholat. Di situ dengan cara bagaimana kita mendirikan sholat, ya dengan cara kita fa'budni, menghambakan diri kepada Allah. Nah, kemudian thoriqohnya itu adalah fa'budni. Fa'budni thoriqohnya dengan cara mengabdi diri atau mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian apa hakikohnya? Hakikatnya itu apa? Kita mendirikan sholat, kemudian beribadah kepada Allah. Hakikatnya adalah kita ingin apa? Mengingat Allah. Jadi hakikat dari sholat itu adalah li dzikri, untuk mengingat kepadaku, untuk mengingat Allah. Dengan sholat kita mengingat Allah, dengan puasa kita mengingat Allah, dengan zakat kita mengingat Allah, dengan umroh haji kita mengingat Allah. Jadi hakikatnya ibadah apapun adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Ibu berumah tangga, bapak punya istri, punya anak, atau hubungan dengan tetangga, masyarakat, itu adalah pada dasarnya hakikatnya itu adalah dzikrillah, untuk mengingat Allah. Dengan melihat anak, kita ingat kepada yang menciptakan anak. Melihat istri, melihat suami, kita ingat kepada yang memberikannya untuk kita pasangan. Jadi pada dasarnya semua ibadah, semua pengabdian itu hakikatnya adalah lidzikrillah, mengingat Allah. Nah, kemudian apa ma'rifatnya? Mengenalnya apa? Ya, mengenalnya pada dasarnya sesudah kita mengingat, memahami, mengetahui, mengingatnya ma'rifatnya itu ada di awal ayat tadi.
innani Allahu la ilaha illa ana. Itu ma'rifatnya adalah mengenal, pengenalan kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dalam kalimat zikir yang diajarkan dalam ilmu thariqah adalah hanya satu kalimat dalam zikir jahar, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena pada hakikatnya, pada hakikohnya, dengan mengucapkan la ilaha illallah berarti kita telah mengucapkan semua kalimat. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Abdul zikri, seutama-utamanya zikir, fa'lam, maka ketahuilah olehmu annahu, sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, semua kalimat thayyibah itu akan bermuara di kalimat la ilaha illallah. Tidak mungkin kita mengucapkan subhanallah kalau tidak mengenal Allah. Tidak mungkin kita mengucapkan Allahu Akbar, mengagungkan Allah kalau tidak tahu Allah. Nah, maka pada dasarnya, pada hakikatnya, ibadah semua itu adalah li dzikrillah, dan kalimah-kalimah thayyibah bermuara di kalimah la ilaha illallah, dan itulah yang disebut dengan ma'rifah. Jadi urutannya ini hanya sekedar urutan saja. Ini ijtihadi para ulama. Tadi itu ya, kemunculannya sesudah generasi itba'ut tabi'in. Ya, kalau abad itu abad keberapa lah ya. Nah, di sini sepintas saja saya dari beberapa sumber mencantumkan pengertian ya. Satu, pengertian syariah atau syariat. Itu pada dasarnya secara bahasa syariat itu ya saro'a, jalan, sama jalan. Jadi saro'a jalan, thariqah, torik juga jalan ya. Hakikoh itu hakikatnya jalan kita untuk meyakini keberadaan Allah ya, atau wujud Allah. Yang keempatnya makrifat juga jalan untuk meyakini, mengenali Allah dengan cara ya mengenali sifatnya, mengenali namanya, mengenali perbuatannya. Nah, itu. Nah, jadi pada dasarnya syariat itu adalah jalan umum. Syariat itu jalan umum ya, kalau diibaratkan jalan umum, jalan utama atau jalan besar, itu syariah. Makanya semua umat Islam wajib mengenal syariah, mengenal hukum Allah. Jadi secara istilah syariah itu adalah hukum Allah atau hukum Islam. Bagaimana kita mau thariqah, bagaimana kita mau hakikoh ataupun ma'rifah kalau tidak tahu hukum. Maka yang pertama dikenalkan oleh para ulama, termasuk oleh Rasulullah SAW, lebih awalnya adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, adalah tentang syariah. Maka Nabi mendapatkan wahyu pertama itu ya tentang syariah. Apa? Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan kepada manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Itulah yang disebut dengan syariah. Bagaimana syahadat, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji ya, bagaimana apalagi ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu disebut syariah. Maka oleh karena itu sebagian penganut Islam itu di akhir tulisan, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia. Ini termaktub dalam surah yang terakhir diturunkan, ayat yang terakhir diturunkan. Ayat naon, Bu? Ibu masih ingat? Bapak masih ingat ayat berapa yang diturunkan terakhir? Ayat 3 surat Al-Ma'idah yang berbunyi tidak lengkap satu ayat di tengah ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Jadi pada saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji terakhir, itu Rasulullah menerima wahyu itu, dan sesudah itu Nabi tidak menerima wahyu lagi sampai wafat. Al-yauma, pada hari ini, kata Allah kepada Nabi, akmaltu lakum, telah kusempurnakan bagi kalian ya, bagi Nabi dan umatnya. Al-yauma akmaltu lakum, maka kalimatnya jama'. Jama' itu untuk
menyeluruh. Al yauma akmaltu lakum al yauma akmaltu lakum dinakum, terhadap agama kalian, yaitu artinya syariah, ajaran agama kalian. Wa atmamtu alaikum kesannya? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Jadi segala nikmat yang Allah berikan kepada Nabi dan umatnya telah disempurnakan pada hari itu, pada hari diturunkan ayat terakhir. Nikmati waraditu, dan aku ridhoi lakum bagimu al-Islam dinan, Islam sebagai agama. Nah, jadi intinya syariat Islam, syariat Allah telah sempurna, disempurnakan oleh Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menyebutkan dalam ayat sebelum ayat itu adalah tentang kesempurnaan Islam. Al-Islamu lupa lagi ayatnya. Allahumma sholli ala, yang bahwa Islam itu agama yang diridhoi atau agama yang disempurnakan. Agama Islam agama yang disempurnakan atau yang diridhoi Allah. Ada yang ingat ayatnya? Ya nanti dibukalah. Ya intinya Allah meridhoi agama Islam, Allah meridhoi agama yang terakhir. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama-agama sebelumnya, sebelum kepada Nabi Muhammad SAW, itu pada dasarnya adalah mengajarkan tauhid. Maka disebutnya agama tauhid, agama tauhid. Nabi Ibrahim agama tauhid, Nabi Musa agama tauhid. Makanya dalam sholat pun Rasulullah sebelum melaksanakan sholat sesudah pulang dari Mi'raj, itu Rasulullah sholat tidak? Rasulullah sebelum Isra Mi'raj sholat ente? Sholat, tapi sholatnya bermadhab atau berkiblat atau mengikuti millata Ibrahim wa Musa. Makanya Nabi Adam ketika Mi'raj dipertemukan dengan nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mendirikan sholat ketika mereka sebelum wafatnya. Ya sepintas saja, ini dalam sholat mumpung ada di akhir Rajab. Itu dalam tafsir kalau nggak salah tafsir Ruhul Bayan atau apa namanya, lupa lagi. Itu dijelaskan ada sejarah awal sholat yang 5 waktu ini. Yang pertama kali sholat subuh itu Nabi Adam alaihissalam, karena belum ada lagi manusia selain Nabi Adam dan Siti Hawa. Sedangkan mereka berdua ini keluar dari surga atau dikeluarkan dari surga dalam keadaan terpisah. Dan pada saat itu malam hari, malam yang sangat gelap, kemudian mereka dipisahkan dan entah ke arah mana mereka berdua ini berjalan. Nah tiba-tiba Rasulullah Nabi Adam alaihissalam menemukan suasana yang agak berkurang dari kegelapannya menuju terang benderang. Ya kita lah menjelang subuh ketika muncul fajar sodik. Fajar sodik itu fajar yang garis lurus. Kalau kita lihat ketika cuaca cerah, itu di sebelah timur ada yang memanjang. Itu namanya fajar sodik. Ya. Nah ketika itu Rasul Nabi Adam itu merasa bahagia, merasa bersyukur, senang. Yang tadinya gelap muncul agak terang. Nah begitu terang, ya waktu subuh lah, katakan waktu subuh istilahnya itu. Rasulullah Nabi Adam alaihissalam itu merasa bersyukur kepada Allah, lalu melakukan sholat. Ya sholatnya yaitu sholat 2 rakaat yang diistilahkan hari ini adalah dengan sholat subuh. Hikmahnya sholat 2 rakaat pada saat itu karena Nabi Adam alaihissalam merasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, dari gelap terbitlah terang. Ya. Rakaat yang pertama beliau merasa bersyukur diselamatkan di malam hari yang walaupun gelap, ya, tidak ada lampu, karena pada saat itu belum ada PLN. Jadi gelap. Nah Rasulullah bersyukur, ya Allah walaupun gelap aku selamat, tidak terjerumus ke lubang besar, tidak tersesat di perjalanan ketika berjalan.
Intinya selamatkan. Dan rakaat yang kedua beliau merasa bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan alam raya yang siang, yang begitu kelihatan keindahannya, gunung, tanah, laut dan sebagainya. Nah, jadi pada dasarnya, pada hakikatnya kalau dalam istilah ini, ya sholat itu tanda syukur. Makanya ada istilah sujud syukur. Ya. Jadi semakin memperbanyak sholat, ya otomatis di situ akan memperbanyak sujud. Nah, maka Nabi Adam melaksanakan sholat pada saat itu. Bahasanya sholat. Maka sholat secara syariah diartikan secara bahasa adalah doa. Sholat adalah doa, karena di dalam sholat banyak sekali doa-doa. Dan sholat adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Yang kedua, sholat duhur. Boleh ini ini kan ya, diselesaikannya sampai subuh. Sampai sholat isya nanti. Nah, sholat duhur yang pertama kali itu ya dalam ayat itu ya, dalam tafsir itu dijelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa malam beliau bermimpi kemudian untuk menyembelih anaknya itu, dan menjelang duhur atau kalau kita seringkali melaksanakan kurban itu ya sesudah sholat Idul Adha, ya pada saat keluar dari sholat duha atau pada waktu duha sampai menjelang waktu zuhur. Dan ketika itu selesai melaksanakan kurban, Nabi Ibrahim merasa bersyukur kepada Allah atas 4 nikmat yang dirasakan pada saat itu. Nikmatnya itu banyak, hanya yang dihitung dan terasa oleh Nabi Ibrahim pada saat itu dia 4 nikmat itu, sehingga beliau melaksanakan sholat 4 rakaat. Ya, istilahnya duhur, karena pada saat itu waktu matahari zohir itu jelas, terlihat jelas. Maka mulai masuk waktu duhur itu ketika matahari berada di atas kepala kita dan belum ada bayang-bayang di bawah diri kita. Itulah waktu zohir atau zuhur. Nabi Ibrahim sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat, rakaat pertama beliau merasa bersyukur telah dapat memenuhi janji. Karena dulu beliau pernah berjanji, ya Allah, jangankan harta benda, tenaga atau jiwa, andaikan aku nanti punya anak dan anakku engkau perintahkan untuk disembelih, akan aku sembelih. Itu janji Nabi Ibrahim. Dan benarlah ketika masa-masa tua Nabi Ibrahim dikaruniai anak dan bermimpi anak itu untuk disembelih, maka dapat melaksanakan kurban. Nabi Ibrahim bersyukur. Yang kedua, Nabi Ibrahim merasa bersyukur kepada Allah karena punya anak yang soleh. Ketika Nabi Ibrahim mengkomunikasikan mimpinya terhadap anaknya, anaknya tidak menolak, malah menjawab, wahai ayahku, jika itu perintah Allah, lakukanlah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Itu dijelaskan dalam ayat Quran. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak yang disembelihnya ternyata ketika Nabi Ibrahim membuka mata setelah merasakan hangatnya darah dan menghunusnya pisaunya, atau kalau sekarang mungkin goloknya kepada leher anaknya, ternyata ketika dibuka mata yang mati bukan anaknya. Allah menggantikan dengan secepatnya dengan seekor gibas lah, kambing besar. Nah, Nabi Ibrahim bersyukur. Dan yang keempatnya, Nabi Ibrahim merasa bersyukur dari awal mimpi sampai beres pelaksanaan kurban itu diselamatkan dari godaan setan. Maka sholatlah 4 rakaat itu dimaksudkan untuk mensyukuri nikmat itu. Dan kita pun hendaknya seperti itu. Kalau kita sholat itu hendaknya dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah. Dan nikmat Allah tidak akan terhitung, hanya yang dihitung oleh Nabi Ibrahim yang 4 itulah, sesuai dengan peristiwa itu. Pan urangnya sokinya Pak, dihaturanan karo rompok engke sonten abdi bade syukuran naon ibu, syukuran pun anak lulus ujian. Padahal banyak nikmat, tapi yang disebut hanya anak lulus ujian gitu. Engke dihaturanan di rorompok bade syukuran naon ibu, walimatu sapar pidoana abdi enjing bade mios umroh. Padahal nikmat banyak selain bisa umroh. Nah, Nabi Ibrahim sama, Nabi Adam juga sama, banyak nikmat, hanya nikmat itu yang teringat dan terhitung. Kemudian Nabi Yunus, ini sholat asar.
Nabi Yunus alaihissalam pun dikeluarkan dari mulut ikan nun oleh Allah pada waktu asar. Nabi Yunus alaihissalam merasa bersyukur kepada Allah dengan 4 nikmat yang dirasakan oleh Nabi Yunus. 1, Nabi Yunus merasa terbebas dari kejaran umatnya. Nabi Yunus merasa bersyukur kepada Allah walaupun hidup di dalam perut ikan, tapi ya bisa hidup gitu. Ya seperti kita hidup di perut bumi gitu. Bukan di perut bumi ya, sekarang di atas. Ya. Nabi Yunus alaihissalam merasa bersyukur karena bisa hidup di perut ikan. Kemudian Nabi Yunus merasa bersyukur dilemparkannya atau disemburkannya oleh ikan itu di tempat yang aman, nyaman. Ya disemburkan nanti di pantai Pangandaran. Coba kalau disemburkan di hutan yang ada binatang buasnya. Mungkin Nabi Yunus dimakan binatang buas. Nah, tapi Nabi Yunus merasa bersyukur karena disemburkan oleh ikan itu di tempat yang aman. Dan yang keempatnya, Nabi Yunus walaupun pernah melakukan kesalahan oleh Allah dimaafkan kesalahannya dan tetap diangkat menjadi seorang Rasul. Itulah nikmat yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Maka sholatlah Nabi Yunus sebagai tanda syukur dengan 4 rakaat di waktu asar. Nah, kemudian yang keempatnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau melakukan sholat pada saat matahari terbenam. Kenapa? Karena bersyukur ibunya yang begitu tangguh, walaupun dicaci maki, diusir, difitnah dan sebagainya, tapi Siti Maryam tetap bersabar dan tidak membuang anaknya. Kan sekarang maaf banyak yang punya anak tidak punya suami karena malu, itu anaknya dibuang. Anaknya dibuang atau kadang-kadang dimutilasi atau dimasukkan ke tempat sampah, naudzubillah. Tapi Siti Maryam walaupun dituduh wanita pezina, walaupun dituduh macam-macam oleh orang lain, bahkan diusir dan diasingkan, tapi beliau tetap setia menjaga keselamatan anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa bersyukur punya ibu yang baik. Kemudian Nabi Isa bersyukur ketika peristiwa ingat dikejar-kejar oleh umatnya yang bernama muridnya itu Yahuja atau Yudas, itu mengejar Nabi Isa alaihissalam pada saat itu untuk dibunuh dan disalib, tapi oleh Allah diselamatkan. Maka sebagai bentuk syukurnya pada saat itu Nabi Isa sholat. Dan yang ketiganya, Nabi Isa tetap oleh Allah diangkat menjadi seorang kekasih, menjadi seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu nikmat yang ketiga itu disyukuri oleh Nabi Isa dalam bentuk sholat pada saat matahari terbenam. Itulah yang disebut dengan gurub atau maghrib, yaitu terbenam matahari. Dan yang terakhir, sholat Isya. Ini nanti bisa dikaitkan dengan Isra Mi'raj, mual ayeuna dibahas nangkewe mun rajaban. Nah, jadi sholat Isya yang pertama kali dilakukan itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan perjalanan di malam hari, yaitu perjalanan Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi sholat wajib Isya di Masjidil Haram, kemudian ketika nyampe ke Masjidil Aqsa, Rasulullah diperintahkan sholat sunnah mengimami para malaikat dan Rasul Allah di Masjidil Aqsa. Nah, itu sedikit sejarah singkat tentang sholat 5 waktu yang pada dasarnya itu adalah sudah disyariatkan oleh Allah sebelum Rasulullah Mi'raj. Hanya yang beda itu bacaannya, terutama bacaan tahiyat. Kenapa bacaan tahiyat berbeda? Karena tidak ada Rasul yang membaca tahiyat seperti tahiyatnya Rasulullah SAW. Karena tahiyat yang dibaca oleh Rasul itu pada awalnya bukan bacaan sholat, tapi penghormatan kepada Allah ketika awal bertemu dengan Allah. Kalau kita bertemu, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Masa Rasulullah kepada Allah, Assalamualaikum ya Allah, semoga engkau selamat Allah, memang nggak mungkin kan? Maka Rasulullah ketika bertemu Allah pertama, Rasulullah memuji Allah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, keberkahan,
rahmat dan kebaikan adalah milikmu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, mengembalikan salam itu kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan kebaikan atasmu Muhammad, wahai Nabi. Nabi tidak egois, Nabi meminta lagi kepada Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, jangan hanya kepadaku Engkau berikan keselamatan, tapi kepada kami semua hamba-hambamu yang soleh. Lalu Rasulullah bersahadat kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu Allah pun bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku pun bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Nabi meminta kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada Muhammad. Sudah sampai di situ tahiyat awal. Maka tahiyat awal tidak boleh lebih dari bacaan sholawat kepada Nabi. Nanti baru di tahiyat akhir dilanjutkan dengan sholawat kepada keluarga Nabi, kepada Nabi Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Nah, bacaan itu hanya oleh Rasulullah Nabi Muhammad dilakukan. Dan rokaatnya atau bacaan yang lainnya sama dengan nabi-nabi sebelumnya, karena Nabi pun diperintahkan Allah, bagaimana Allah saya melaksanakan sholat yang 5 waktu ini, tanyakan kepada ayah-ayahmu atau kepada orang tuamu. Maka bertanya kepada Nabi Musa, Nabi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Isa alaihissalam. Sempurnalah sholat. Nah, itulah perjalanan syariat, torekat, hakikat, dan makrifat. Nah, yang kedua, torekat itu secara bahasa itu tadi sudah disampaikan, jalan atau metode atau cara. Nama lainnya ya manhaj. Jadi ada manhaj, ada mazhab. Kalau dalam syariah itu disebut mazhab. Kan ada madhab Imam Maliki, ada madhab Imam Hanafi, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Hambali. Itu mazhab. Dah saya mah mual bermadhab, saya mereka nak Quran sareng hadis. Ya silakan kepada Quran dan hadis, kalau kita bisa memahami Quran dan hadis sendiri. Kalau tidak bisa, butuh ulama. Nah, membutuhkan ulama, mengikuti ulama, berarti kita tetap bermadhab. Ya kayak organisasi lah. Maaf ya, saya menyinggung sedikit atau mengulas sedikit. Di kita pada dasarnya ada 3 ormas Islam yang besar. Yang pertama adalah Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga adalah Persatuan Islam. Nah, semua ini bukan madhab, ini hanya metode, cara ulama-ulama bagaimana mempermudah umat, memberi jalan, cara untuk agar umat memahami Islam. Muhammadiyah artinya pada saat itu Mbah Dahlan atau Mbah Darwis, nama asalnya Mbah Darwis, Ahmad Darwis. Nah, beliau ini melihat fenomena di sekitar, ya terutama di Jawa Tengah, itu banyak sekali praktek-praktek ibadah yang ya menyimpang, gitu, menyimpang, campur aduk. Maka Mbah Darwis atau Abah Dahlan ini ingin mengembalikan cara-cara atau konsep ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, maka dibuatlah sebuah ya organisasi namanya Muhammadiyah. Nah, Mbah Hasim di Jawa Timur pada saat itu melihat banyak santri, banyak ulama, tapi ketika zaman penjajahan tahun 26 itu ulama itu tidak memiliki giroh atau semangat kebangsaan, semangat perjuangan. Jadi bahasa Sunda nama hare-hare. Ya, karena nu penting mah urang we sorangan jeung keluarga kene batur malah marawat ge bade salat bade ente. Nah, akhirnya Mbah Hasim punya inisiatif, dikumpulkanlah ulama-ulama. Ayo kita kumpul, kita bergerak, kita bina umat, kita ajak mereka untuk melawan penjajah, kita bina semangat berjuang, semangat beribadah. Nah, disebutnya nahdoh. Nahdoh itu ya gerakan ulama. Nah, jadi diawali dari ulama dulu. Nah, muncul di Bandung. Di Bandung banyak orang yang sudah beragama Islam tapi tidak bersatu. Ya, tidak bersatu. Jadi ayah yong-yongan, yong Cimahi, yong Ciwidey gitu, yong Cililin gitu. Nah, itu
Syekh Hasan itu memiliki inisiatif. Bagaimana nih, terutama di Jawa Barat. Di Jawa Barat, pusatnya di Bandung pada saat dikumpulkanlah ulama-ulama atau santri-santri. Ayo kita bikin inilah, bikin satu perkumpulan, satu organisasi untuk menyatukan umat Islam yang ada di Bandung, khususnya yang ada di Jawa Barat. Ya, muncullah istilah Persatuan Islam. Nah, jadi pada dasarnya justru bukan harus saling menyalahkan, saling berselisih, harusnya bersatu. Muhammadiyah untuk mengembalikan ajaran sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Nahdlatul Ulama adalah supaya ulama itu semangat dalam membangun umat atau mencerdaskan bangsa. Dan Persatuan Islam adalah justru untuk merekatkan hubungan antara umat Islam. Kalau bersatu tiga ormas besar ini, insya Allah Indonesia maju. Bukan hanya sekedar slogan. Jadi kenapa Indonesia tidak maju-maju dalam tanda kutip dalam teologi keislaman? Ya karena masing-masing merasa benar dan yang tidak sama dengan saya itu salah. Nah ini ya. Saya pernah diundang, ketiga-tiganya ya saya ada londok, bukan londok, apa namanya? Bunglon, bukan bunglon ya, hanya bunglon. Tapi bunglon di sini bukan berarti saya tidak komitmen, tidak punya komitmen, bukan. Hanya saya ingin walaupun saya saya juga punya bendera sendiri, punya ormas sendiri, tapi saya ingin memberikan satu wawasan bahwa saya ini ya milik semuanya, ya. Artinya milik semuanya, tidak terlalu fanatik terhadap apa yang saya yakini dan yang tidak sama dengan saya itu salah. Justru itu yang salah. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah memahami syariah, thariqah, hakikoh dan marifat, kita akan dapat dan minimal kita tidak mudah menyalahkan pendapat yang berbeda. Kalau belum namanya belum tabayun, ya, belum konfirmasi dan seterusnya. Baik, yang ketiga adalah hakikoh atau hakikat. Jadi pada hakikohnya atau pada hakikatnya, maka di sini secara bahasa hakikoh itu diartikan dengan inti atau dasar dari segala sesuatu, itu intinya. Seperti tadi, sholat, puasa, zakat, umroh, haji, intinya apa? Lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah, untuk mengingat Allah. Seperti sini sholat ya. Sholat syariat merupakan gerakan bacaan. Nah, itu kan syariahnya begitu. Maka sering saya sampaikan, target ibadah kita itu 3. Masih ingat nggak Pak? Target yang pertama apa Pak? Sah. Ibadah itu akan sah kalau dengan ilmu. Nah, ilmu ibadah itulah disebut syariah atau syariat. Yang kedua, target kita ibadah itu ingin diterima oleh Allah. Disebut makbul. Ya. Nah, bagaimana supaya ibadah kita diterima atau makbul oleh Allah? Maka kita harus ikhlas. Ikhlas itulah sudah masuk ke area thariqah. Nah, kemudian bagaimana supaya ibadah kita, target yang ketiga adalah mabrur. Apa mabrur? Diberkahi oleh Allah. Maka untuk mencapai derajat mabrur, kita harus memiliki kesabaran. Sebagaimana sabarnya ulul azmi. Itu diperintah oleh Allah dalam Quran. Pasbiru kama sabara ulul azmi. Maka bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Nah, ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ini kan gara-garanya, kalau disebut gara-gara, karena ketidaksabaran Kanan dan ketidaksabaran istrinya. Jadi istrinya tidak sabar menerima suami mengajak kepada Allah, tidak sabar melihat suami berdakwah untuk kepada umat. Itu ujung-ujungnya itu karena ketidaksabaran anak dan istri, sehingga anak dan istrinya tidak mau mengikuti suami dan ayah. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Nabi Ibrahim juga sama. Ini karena ketidaksabaran seorang ayah. Ajar, tidak sabar melihat anaknya beriman, tidak sabar melihat anaknya bertakwa. Dia inginnya anaknya sama dengan dia. Maka seringkali kita pun tidak sabar kan,
melihat anak yang berbeda dengan kita, melihat istri atau suami berbeda dengan kita. Inginnya anak harus sama dengan orang tua sama dengan anak, istri harus sama dengan suami harus sama dengan istri. Padahal ada yang tidak harus sama. Ini kita harus bersabar. Nah, jadi ketidaksabaran inilah yang mengantarkan orang untuk berbeda pendapat ataupun sampai-sampai berpisah. Nabi Musa juga sama. Ketidaksabaran Fir'aun untuk memeluk Islam dan beriman kepada Allah. Yang keempat, ketidaksabaran murid terhadap guru, yaitu murid Nabi Isa alaihissalam. Bukan yang mengikuti guru, malah ingin membunuh guru, ingin mencelakakan guru. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ini banyak ya yang menguji kesabaran Nabi Muhammad, paman-pamannya, bibi-bibinya. Nah, jadi secara hakikoh atau hakikat, semua ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, itu pada dasarnya atau pada hakikatnya adalah lillahi ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Yang terakhir adalah ma'rifat. Ya. Ma'rifat itu apa? Dari kata arofa ya'rifu, irfan, ma'rifatan, artinya ilmu, pengetahuan. Jadi ma'rifat itu artinya mengenal, mengetahui. Maka ini yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Urutannya terakhir dalam pelaksanaannya, ini justru yang pertama, ma'rifat itu. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistikoni. Itu dalam syair kitab Zubad. Jadi yang pertama kali diwajibkan atas manusia adalah ma'rifatun ilahi bistikoni, mengenal Tuhan dengan yakin. Artinya dengan yakin ya dengan hati, dengan akal, dengan ilmu. Misalnya bagaimana kita mengenal Allah? Yang pertama harus kita kenali adalah nama-namanya dulu. Pan urang oge sok kenalan heula. Baheula sareng mantan kabogoh kenalan heula teu? Yang sekarang jadi istri kita, suami kita kan kenalannya nama dulu. What is your name? Saha neng, nami teh neng, di mana kawit, gitu. Nah, ini terus kenalan. Nah, mengenal Allah itu yang pertama yang mengenal namanya. Sesudah mengenal nama ya kenali sifat-sifatnya, kenali juga af'alnya atau perbuatannya. Nanti kita akan mengenal Allah. Ya, seringkali kita mendengar ungkapan man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Artinya kita kenali diri kita ini siapa yang menciptakan kita, siapa yang melahirkan kita, siapa yang mendidik kita. Ujung-ujungnya kita akan tumbuh kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada saudara, lebih-lebih kita akan cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan terus. Seringkali kita bercermin. Apa yang kita lihat di depan cermin? Yang kita lihat kebanyakan melihat dohir. Ya termasuk saya sama. Ketika saya misalnya pakai baju baru, pakai samping baru, atau pakai peci baru, yang saya lihat ya itunya yang barunya. Ya, wah peci ini bagus dipakainya, baju ini pantas dipakainya, sarung ini cocok dengan baju kalau diserasikan. Yang dia lihat itu. Padahal bukan itu saja, ada lagi yang harus dilihat apa? Umur kita. Ketika bercermin, pernahkah kita melihat umur? Aduh, rambut saya kok sekarang putih, gigi saya kok sekarang sudah hilang, 1, 2, 3. Kemudian kita cubit kulit kita, kok sekarang kulit dicubit ikut keriput. Kalau dulu kan dicubit kembali lagi, sekarang mau dicubit anggurek itu berubah deh. Oh, kok jadi begini ya? Kemudian kita lihat ketika bercermin itu tenaga kita. Kok kenapa sekarang saya nyisir rambut kok pelan-pelan, kalau dulu mau cepet gitu. Berarti ada yang berubah. Ya, ada yang berubah. Nah, ketika ada yang berubah, itu ciri apa? Rusak. Al-alam mutaghayyirun. Kullu mutaghayyirin hadisun. Wa kullu hadisin panaun. Wa kullu panaun ya mautun. Wa kullu mautun mahlukun. Ya. Jadi setiap kita ini alam. Setiap alam itu akan berubah, dan setiap yang berubah itu tandanya rusak, dan setiap yang rusak ya itu akan mati.
maka kita ini berarti akan mati. Nah, kalau orang hidup mengingat mati, orang ketika sehat mengingat sakit, orang ketika punya uang ingat akan tidak punya uang, orang yang ketika berjalan cepat dia akan lambat, dan seterusnya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oh, berarti ini yang menggerakkan saya Allah, yang merubah saya Allah, yang menjadikan saya Allah. Artinya nanti akan ingat kepada Allah. Itulah makrifat. Jadi ujung-ujungnya adalah ini diibaratkan di sini ada ibarat sebuah kelapa. Syariat adalah sabut, ya. Thariqah adalah batok. Jadi, sabut dulu, batok dulu. Sabut dulu kan, sabut di luar, kemudian di bawah sabut batok. Hakikatnya apa? Daging kelapa itu. Nah, makrifatnya apa? Airnya. Jadi tidak mungkin Allah akan memasukkan air ke dalam daging kelapa kalau tidak daging itu dibungkus oleh batok kelapa, dan batok itu tidak akan abadi, tidak akan lama membungkus atau melindungi air yang ada di dalamnya kalau tidak dilindungi dengan sabut. Nah, itu ibaratnya. Sok enak ku bapak kupas sabutna simpen di jalan, malawet kageleng ku sepeda ge peupeus batokna, kata jongku budak lumpat oge tidagor kana aspal beulah. Tapi lamun aya sabutan kene insyaallah kageleng ku motor ge motorna nu labuh moal kalapana nu beulah. Nah, itu. Kemudian ibarat pohon. Kalau diibaratkan pohon, syariat itu batang pohon yang berdiri tegak. Kemudian thariqah itu daunnya, daun-daun yang nempel di ranting atau cabang pohon. Hakikoh itu akarnya. Tidak mungkin pohon itu berdiri tegak dan berdaun hijau, apalagi berbuah lebat, kalau tanpa akar yang menghujam ke dalam tanah. Maka makrifat adalah buahnya. Kalau tadi kelapa apanya? Airnya. Makrifatnya adalah airnya. Kalau dalam pohon, makrifatnya apa? Buahnya. Kalau dalam sholat apa buahnya atau makrifatnya? Zikir. Zikir. Atau mengenal Allah. Dan yang terakhir adalah kalau diibaratkan hukum, kemudian ibadah, syariat itu adalah merupakan pondasi, kemudian thariqah itu adalah jalan menuju Allah, dan hakikoh adalah memahami kehidupan, ya, sekaligus kematian, dan makrifat adalah puncaknya. Jadi kalau kita memiliki pondasi yang kuat tentang ilmu keislaman, insya Allah kita berjalan akan lurus, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terombang-ambing, atau yang kita kenal dengan istiqomah, istiqomah. Dan hakikatnya adalah kita akan menghadapi kehidupan dengan penuh senyum, tenang, nyaman, atau kita sebut dengan tumaninah. Dan yang terakhir, ya, kalau hidup sudah begitu, di atas jalan yang baik, di atas jalan yang lurus, menghadapi segala masalah dengan ilmu pengetahuan dan kesabaran, ya sudah. Hidup ini adalah sebuah kenikmatan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Beda dengan orang yang tidak mengenal syariat, tidak mengenal thariqah, tidak mengenal hakikat, tidak mengenal marifat, bahwa hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah pokoknya kaliuran begitu. Jadi hirup teliur. Padahal hidup ini Allah menghidupkan kita ini untuk menyenangkan kita, dan Allah mematikan pun untuk menyenangkan kita. Wallahu a'lam. Aduh, sudah jam ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan.